Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Edita Teva, NPM 33180047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari ketiga jurnal tersebut. Baik, langsung saja pada materinya. Yang pertama, regenerasi pepaya melalui kultur in vitro. Pepaya atau Carica pepaya L merupakan buah yang banyak dikonsumsi dan termasuk buah klimaterik, di mana buah cepat masak setelah dipanen. Regenerasi tanaman secara in vitro dapat dilakukan melalui induksi tunas atau organogenesis, atau induksi embriosomatik atau embryogenesis somatik. Faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman secara in vitro yaitu spesies tanaman, tekanan osmotik pada medium atau konsentrasi sukrosa, intensitas cahaya, dan konsentrasi zat pengatur tumbuh pada medium. Yang berikut bahan dan metode. Yang pertama, persiapan eksplan. Yang kedua, induksi kalus embryogenik. Yang ketiga, regenerasi kalus membentuk struktur embriosomatik. Yang keempat, perakaran tunas in vitro. Dan yang kelima, aklimatisasi tanaman di rumah kaca. Hasil regenerasi pepaya in vitro. Gambarnya seperti ini. Gambar pertama ini adalah biji pepaya muda atau sumber eksplan embrio muda. Yang kedua, gambar kedua ini kalus embryogenik. Gambar ketiga, kalus non embryogenik. Gambar keempat, kalus yang membentuk tunas. Gambar kelima, perakaran tunas in vitro. Keenam, tunas in vitro yang berakar sempurna. Gambar ke-7, aklimatisasi tanaman dengan sanggup plastik. Gambar ke-8, tanaman di media aklimatisasi. Dan yang ke-9, tanaman hasil aklimatisasi di rumah kaca. Yang berikut kesimpulan, media aklimatisasi terbaik adalah media campuran antara arang sekam dan kompos, dapat menghasilkan 65% tanaman hidup. Baik, jurnal yang berikut, multiplikasi tunas tanaman melinjo melalui kultur in vitro. Tanaman melinjo atau Gnethum gnemon L merupakan salah satu tanaman pangan yang paling banyak digemari masyarakat. Bagian yang dimakan adalah daun muda, bunga, dan buah muda. Buah yang sudah tua dimanfaatkan untuk makanan kecil berupa rebusan keripik atau emping melinjo. Bahan dan metode. Bahan dan metode multiplikasi tunas tanaman melinjo melalui kultur in vitro. Yang pertama, perlu kita melakukan eksplan untuk kita kulturkan pada media-media yang sudah mengandung vitamin, sukrosa, dan zat pengatur tumbuh. Yang kedua, susunan menggunakan RAL. Yang ketiga, perlakuan diuji menggunakan formulasi media dasar. Dan yang keempat, pengamatan itu terhadap tinggi tunas, jumlah tunas in vitro, jumlah daun, dan keadaan kultur secara visual. Hasil, tunas in vitro yang dikulturkan kembali pada medium multiplikasi pada umumnya dapat tumbuh baik, hanya responnya berbeda tergantung pada perlakuan formulasi media. 2 minggu setelah tanam pada media dasar WPM tidak berbeda nyata, tetapi ketiga formulasi tersebut berbeda nyata dengan BA 1 mg per liter tambah tidiasuron 0,5, 0,3, dan 0,5 mg per liter. Pertumbuhan tunas melinjo lebih tinggi pada media Anderson dibandingkan dengan WPM. Hal ini disebabkan karena melinjo membutuhkan media dasar yang kandungan total ionnya lebih rendah. Pada media Anderson yang diberi tidiasuron dan BA, jumlah daun lebih banyak dibandingkan dengan media WPM dengan jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang sama. Kesimpulannya, yang pertama, media terbaik untuk pertumbuhan tunas tanaman melinjo adalah media dasar Anderson yang diberi BA 0,5 mg per liter
kombinasi dengan tidiasuron 0,1 mg per liter. Media tersebut lebih efektif untuk memacu pertunasan karena panjang dan jumlah tunas paling tinggi serta jumlah daun paling banyak. Yang berikut, media dasar WPM yang diberi BA dan tidiasuron memberikan hasil tidak sebaik media dasar Anderson. Baik, jurnal yang ketiga, perkembangan teknik aklimatisasi tanaman kedelai, hasil regenerasi kultur in vitro. Kultur jaringan dalam bioteknologi. Kehadiran bioteknologi, khususnya teknik kultur jaringan, didasarkan pada teori totipotensi sel dan didukung oleh pengetahuan yang akurat tentang kebutuhan hara, sel, dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Kemajuan teknologi dalam bidang sel dan jaringan menjadi satu wahana baru menuju pemenuhan kebutuhan pangan. Teknik kultur jaringan juga digunakan sebagai bagian dari teknik lain, seperti pada perakitan tanaman transgenik, baik secara langsung dengan metode penembakan partikel maupun secara tidak langsung dengan perantara Agrobacterium. Misalnya perakitan tanaman transgenik tahan hama pada tanaman kedelai, padi, jagung, dan ubi jalar. Arti penting aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan tahapan paling kritis dan sulit pada proses regenerasi tanaman secara in vitro. Penyesuaian bibit kultur terhadap lingkungan luar merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan yang melibatkan kultur in vitro. Aklimatisasi adalah adaptasi planlet dari lingkungan yang terkendali atau in vitro ke lingkungan in vivo sebelum ditanam di lapangan. Perkembangan aklimatisasi tanaman kedelai. Faktor-faktor yang mempengaruhi aklimatisasi: yang pertama, ukuran bibit; yang kedua, akar; ketiga, media; keempat, kelembapan udara; dan kelima, infeksi penyakit; yang keenam, kendala dan prospek. Kesimpulan, aklimatisasi tanaman kedelai hasil kultur in vitro dipengaruhi antara lain oleh ukuran bibit, perakaran, media, kelembapan udara, dan serangan hama penyakit. Aklimatisasi tanaman kedelai hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain figur tanaman bibit kultur, yaitu tinggi tanaman dan jumlah akar, serta sterilisasi lingkungan, termasuk media tanam dan komposisinya. Perlakuan yang tepat pada fase pasca transplantasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan aklimatisasi. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil PPT saya. Terima kasih.